Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Intan Saputra. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Lalang Lenggah, yang mana pada kesempatan ini juga menjadi mahasiswa PPG Angkatan kedua tahun 2021 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Ini kartu peserta saya. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan secara luring. Adapun kelengkapan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan adalah FPP, kemudian materi ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian atau evaluasi. Bapak dan Ibu dosen penguji, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Di kegiatan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu sebaiknya kita melaksanakan doa bersama ya, untuk memohon keselamatan agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan dipimpin temannya berdoa. Terima kasih, anak-anak silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada teman yang dah hadir hari ini? Ada. Siapa? Damai sama Ani. Damai sama Ani. Damai kenapa dia? Dia sakit. Sakit. Pada pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan materi ke materi tema 2, tema 1, pembelajaran 1 ya. Namun perlu juga kita ingatkan bersama-sama bahwa untuk saat ini di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga apa? Protokol kesehatan. Ya, bagaimana cara mencegah dan menangkal virus COVID-19? Anak-anak tahu nggak bagaimana caranya? Dengan melakukan apa? Memakai masker. Memakai masker, cuci tangan, Jaga jaga jarak. Hal-hal tersebut ada istilahnya yang disebut dengan apa? 5M. Bagaimana penggunaan masker yang benar? Harus menutupi apa? Menutupi Menutupi hidung dan mulut. Ya, jika ingin terhindar dari virus, baiknya penggunaan masker itu digunakan secara benar dan juga dilakukan penggantian masker setiap berapa jam? 4 jam. 4 jam sekali ya. Jadi masker itu tidak boleh digunakan terlalu lama. Sebagai wujud nasionalisme kita, hari ini bulan apa?
bulan Agustus. Yang sudah berlalu 1 hari kemarin, anak-anak tahu peringatan tentang apa? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Jadi hari kemarin itu tanggal berapa? 17 Agustus itu selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, hari kemarin itu perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? 76. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka ya, sebagai wujud nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Saling merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Tepuk anak, hak duduk, tumbuh kembang, perlindungan, aktivasi, yes. Terus dilanjutkan ke yel sekolah nama anak. Murid tenang, guru tenang, orang tua bahagia. Tentang apa kita semua? Tentang? Nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi pengamalan nilai-nilainya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari itu, di mana pada masa terdahulu sebelum Indonesia merdeka, itu para pejuang yang telah mendahului kita melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan ya yang kita rasakan hari ini. Kalau tidak ada pejuang-pejuang terdahulu, kita tidak bisa merasakan kenikmatan merdeka seperti sekarang ini. Nah, adapun perjuangan untuk mencapai kemerdekaan itu merupakan pengamalan sila yang keberapa? Siapa yang tahu? 3. Sila ketiga. Ya. Nah, anak hafal dengan sila-sila dalam Pancasila? Hafal. Lambangnya hafal? Ingat dengan lambang-lambangnya? Ada apa saja? Terus? Padi dan kapas. Ya. Lambang dari sila ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Ya. Jadi pohon beringin itu mempunyai ciri-ciri apa? Pohonnya kecil atau besar? Besar. Kemudian daunnya bagaimana? Lebat. Ya. Klasifikasikan tumbuhan berdasarkan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan secara cermat. Iya. Kemudian yang kedua, silakan Desa. Setelah menyajikan karya, siswa mampu membuat dan mempresentasikan hasil karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelitian mekanisme dengan benar. Nomor 4, siapa yang membaca? Baca, silakan. Dengan menyajikan laporan, siswa mampu merumuskan makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dan benar. Iya. Jadi nanti dari teks proklamasi itu anak-anak buat sebuah laporan, ya. Terus makna dari proklamasi kemerdekaan itu apa? Upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan. Jadi itu tujuan kegiatan kita hari ini ya. Nah, ada 6 tujuan di sini. Nah, kemudian selanjutnya
Amati tumbuhan di depanmu. Jadi pada meja yang ada di depan sudah ada beberapa jenis tumbuhan yang akan kita amati bersama. Ya. Nah, apanya yang diamati? Analisis berdasarkan cara beradaptasi dengan lingkungan. Jadi sebentar dilihat tumbuhannya, ciri-ciri fisik dalam tumbuhan tersebut seperti apa, dan kemudian dipahami bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi. Mengapa bentuk tumbuhan seperti itu, kemudian mengapa akarnya begitu, mengapa. Nah, anak tulis di dalam LKPD hasil pengamatannya. Kita bagi dua grup, ya, grup kiri dan grup kanan, sebelah barat dan sebelah timur. Oke, baik, silakan maju ke depan. Kita amati bersama-sama di sini. Ini boleh dipegang satu-satu, dilihatin, diamati dia. Ya, dilihat juga tekstur daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, kemudian akarnya bagaimana. Ya, dipegang daunnya. Seperti apa daunnya, apakah dia tebal atau dia bagaimana, ada lapisan atau tidak, lihat daunnya, kemudian akarnya bagaimana, ada fungsinya enggak dari daun atau akarnya itu, ya, dia mati dengan baik ya. Perhatikan di dalam batangnya ini, ya, ada apa di dalamnya, batangnya bagaimana, itu diambil satu-satu boleh dilihat, kemudian daunnya bagaimana, akarnya bagaimana. Terus bagian luarnya gimana? Ada apa? Ada daun enggak? Atau ada apa enggak? Apa? Nah, masih ada apa di situ? Iya, nah, seperti itu. Kemudian akarnya gimana? Dan bagian punggung itu tempat menyimpan makanan. Makanan cadangannya disimpan di situ. Jadi nanti ketika tidak ada makanan, itu yang dipakai sebagai sumber makanan. Apakah daunnya tebal atau ada lapisan atau bagaimana? Perhatikan ciri-cirinya dengan baik. Terus akarnya bagaimana dia misalnya dilihatkan sama juga caranya. Jadi tekstur daunnya dilihat, akarnya bagaimana, ada lapisan atau tidak, kemudian apakah ada fungsi dari daun atau bentuk daunnya, itu diperhatikan. Hasil pengamatan tersebut silakan anak-anak tulis di dalam LKPD-nya. Ya, jadi di dalam Google Site-nya itu dibuka menu pada SD Juara Lamingnya, dicari pembelajaran tema 2-nya dibuka, kemudian LKPD subtema 1-nya dibuka. Namanya itu sebuah ada. Ya. Kemudian yang kedua diisi juga nama tanamannya apa. Dan dipasang dengan lengkap ya, nama dan nomor WhatsApp. Dari hasil pengamatan tadi terhadap tumbuhan 4 jenis tumbuhan ini, anak-anak sekarang lakukan penanaman. Di manakah tanaman tersebut atau bagaimanakah habitat yang cocok untuk tanaman tersebut? Itu jadi didiskusikan dengan temannya dan berkerumun gantian. Didiskusikan dengan temannya, kalau mau buah nagarnya mau pakai yang mana, anggreknya yang mana, media tanamnya, angkongnya yang mana. Nah, dilihat dari ciri-cirinya dia yang mana yang tepat. Kira-kira dia itu cocoknya di daerah kalau ditanami dengan media tanam yang bagaimana? Tanahnya aku nanti berkasih itu anak-anak tadi melakukan pengamatan, nah kemudian sekarang anak-anak kan melakukan penanaman nih. Hasil penanamannya ini apakah sesuaikah dengan yang semestinya? Artinya tumbuhan itu pada habitat aslinya dia menyesuaikan diri apakah dengan cara hidrofit, xerofit, higrofit ataupun halofit. Jadi yang mana yang sesuai. Jadi di masing-masing tumbuhan ini itu ada ciri-cirinya
Ya. Ya. Ini anak-anak sudah lakukan. Bagaimana hasil pengamatannya, apakah sesuai atau tidak? Sekarang kita sesuaikan juga dengan yang di LKPD. Tanamannya boleh dibawa ke dalam, ditaruh di mejanya masing-masing ya, di depannya ditaruh satu-satu dan boleh dua. Bawa aja taruh di mejanya anak-anak. Taruh dulu itu. Dan yang sudah silakan cuci tangannya dulu. Bagiannya seperti tadi dan juga melakukan praktek untuk melakukan penanaman. Ya, kita coba bahas satu persatu LKPD-nya yang sudah dikumpulkan dari kelompok yang sebelah barat. Siapa yang mau pilih kelompoknya? Yang mau? Desa. Ya, kita lihat ininya desa dulu. Tanaman buah naga ciri-ciri memiliki lapisan lilin, lembek, dan berduri. Cara beradaptasi merambatkan akar. Merambatkan akar. Ya, kemudian yang kedua. Tanaman anggrek ciri-ciri memiliki lapisan lilin, lembek, akar yang merambat. Cara beradaptasi akar yang merambat. Kemudian yang ketiga. Tanaman kangkung ciri-ciri memiliki daun yang lebar dan tipis, memiliki rongga udara yang akar yang merambat. Akar yang berada di dalam lumpur. Tanaman kapu-kapu ciri-ciri mengapung di air, memiliki daun yang lebar, memiliki akar yang berada di bawah air. Cara beradaptasi akar yang berada di bawah air. Akar yang berada di bawah air. Baik. Dari ciri-ciri dan juga cara beradaptasi yang sudah disampaikan sama desa dan kelompoknya, kita coba lihat hasil penanamannya, prakteknya. Ya, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri atau cara beradaptasi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Misalnya pertama buah naga. Buah naganya mana? Kita lihat buah naganya ditunjukkan. Silahkan berdiri di depan. Di bawah buah naganya. Ya, tadi buah naganya disebutkan memiliki lapisan lilin, lembek dan berduri. Ya, jadi yang sudah disampaikan sama desa dan pokoknya bagaimana? Sudah benar? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Kemudian cara beradaptasinya, merambatkan akar. Nah, kalau merambatkan akar, cara beradaptasi seperti yang disampaikan. Jadi, apakah benar buah naga itu ditanam di tanah dan dengan mengkombinasikan dengan apa itu? Tadi digunakan serbuk kayu juga kan? Ya, itu juga kayu. Jadi kalau ditanam seperti itu, berarti sesuaikah penanamannya dengan adaptasi yang dilakukan sama buah naga? Enggak sih. Enggak, Kak. Bagaimana? Enggak. Sesuai atau tidak? Tidak. Tidak sesuai. Ya, jadi karena apa? Karena buah naga itu dengan tekstur yang dimiliki atau ciri-ciri yang dimiliki, buah naga itu beradaptasi dengan cara apa? Tanaman anggrek dengan ciri-ciri dan kemudian cara beradaptasi yang disampaikan sama kelompoknya itu dilakukan penanaman dengan menggunakan media apa? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Ya, jadi serbuk kayu digunakan karena anggrek itu biasanya tumbuh di mana? Di pohonan. Iya. Jadi untuk yang kedua ini tanaman anggrek ditanam dengan menggunakan media serbuk kayu. Ini sudah apa? Sesuai dengan cara anggrek beradaptasi. Jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan habitat aslinya. Ya, biasanya anggrek tersebut tumbuh di pohon, dia beradaptasi secara apa? Hidrofit. Tanaman kapu-kapu ciri hidup di air, daunnya tebal dan akar sabun. Cara beradaptasi hidup di tempat. Tanaman kangkung hidup di
figure of eight. Ya. Jadi itu yang disampaikan sama kelompoknya pasar kawan-kawan. Anak-anak bagaimana? Yang di kelompok sini bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai ciri-ciri dan cara beradaptasi? Sesuai. Sudah? Sudah. Sudah sesuai. Kemudian untuk anggrek tadi sudah sampaikan lebih pohon. Nah, beradaptasi dengan higrofit. Ini tumbuh di daerah yang lembab. Biasanya anggrek itu akan tumbuh subur jika berada di bawah pepohonan. Ya, lembab di situ. Misalnya di daerah-daerah hutan itu kan lembab. Tuh, anggrek, kemudian paku, pakis, itu kan subur di daerah yang lembab. Itu disebut higrofit ya. Kemudian kapu-kapu. Ciri-cirinya hidup di air, daunnya tebal dan akar serabut. Jadi pada daun itu agak tebal dia ya. Kemudian lebar daunnya. Tujuannya apa daunnya lebar? Supaya bisa mengambang ya. Jadi itu ya disebut hidrofit cara beradaptasinya. Ada yang sama dengan kapu-kapu? Eceng gondok. Lagi? Kangkung. Teratai. Ya, jadi itu contoh-contoh tumbuhannya yang sama dengan cara hidup kapu-kapu. Jadi itu disebut hidrofit. Tumbuhan tumbuh subur di dalam hutan itu pohon-pohonnya rindang dan juga sangat banyak ya. Jadi dulu ketika masa penjajahan iklim tropis ini mendukung para pejuang kita untuk melakukan perjuangan sehingga untuk tempat bersembunyi. Untuk saat ini anak-anak silakan perhatikan video berikut, amati teksnya dengan baik ya. Apa yang tercantum dalam teks tersebut, kemudian di mana dia, kemudian apa tujuannya, anak perhatikan dengan baik. Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari teks proklamasi tersebut, anak-anak lakukan pengamatan. Ya, jamati teksnya dengan baik, teks proklamasi yang tadi itu, kemudian hasil pengamatan tersebut anak tuangkan dalam LKPD-nya. Ya, silahkan dibuka LKPD. Sudah selesai anak? Sekarang kita coba amati bersama ya hasil kerja dari masing-masing kelompok. Untuk yang kelompok di sebelah timur siapa yang mewakili? Baca. Baik. Silahkan dibaca hasil kerjanya. Apa yang kami ketahui tentang teks tersebut adalah proklamasi. Iya, teks proklamasi. Ya, dilengkapi. Kemudian yang kedua, Upaya apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, melestarikan budaya bangsa dan selalu siap membela tanah air. iya. Tanggapan kelompok yang di sebelah sini bagaimana dengan jawaban yang disampaikan? Benar. Setuju? Setuju. Setuju. Ya, jadi melestarikan budaya bangsa, selalu siap membela tanah air. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Bagaimana upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera, saling toleransi, tidak membeda-bedakan. Iya, jadi untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang sejahtera dilakukan dengan cara saling toleransi dan tidak membeda-bedakan sehingga tidak timbul permasalahan. Ya, jadi hidupnya menjadi sejahtera. Nah, sekarang kita lihat hasil kerja kelompok yang di sebelah barat. Ya, siapa yang mau mewakili? Saya Pak. Ayo, baik. Sekarang kita lihat hasil kerjanya. Ayo. Selamat dibaca, ayo. Apa yang kami ketahui tentang teks tersebut, teks proklamasi
Ya. Teks proklamasi digunakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Benar tadi teksnya digunakan untuk menyatakan kemerdekaan? Iya. Jadi dengan dikumandangkannya teks proklamasi itu sebagai pernyataan bangsa Indonesia telah merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, silakan dibaca. Upaya apa yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bersatu tidak membeda-bedakan teman. Nah, setelah tadi anak-anak mengamati dan menganalisis tentang teks proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan teks yang ada di depannya. Amati teks berikut. Ini ada teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak baca teks yang ada di depan. Kemudian setelah itu anak-anak buat sebuah peta pikiran dari teks yang sudah dibaca ini berdasarkan aspek, mengapa, kemudian kapan, bagaimana, dan di mana. Ya, ada aspek-aspek tersebut digunakan dalam membuat sebuah peta pikiran. Nah, sekarang siapa yang mau membaca teks yang ada di depan? Pasal, ya. Silakan Pasal dibaca teksnya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi. Nah, anak silakan buat peta pikiran, ya. Jadi ditulis pada peta pikiran itu aspeknya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ya, anak-anak sudah bawa alat-alatnya? Sudah. Ya, kalau sudah silakan dikeluarkan kertas gambarnya dan juga kertas origami untuk membuat peta pikiran. Boleh Pak bilang siapa dulu, siapa tadi di sini. Oh, ditukar. Nah, kalau kita sesuaikan ya. Ya. Sesuaikan dengan susunannya ya. Yang penting susunannya seperti di depannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tulisannya ada di paling tengah, itu judulnya tadi kan. Kemudian baru di masing-masing itu diisi ya penjelasannya, apa itu dijelaskan, apa itu teks proklamasi, mengapa proklamasi itu terjadi, kemudian siapa tokoh yang terlibat, bagaimana prosesnya, kapan terjadinya, dan di mana dilaksanakan itu. Ada kelompoknya yang di sini, siapa yang mau bagi pesan? Ya, ayo silakan bawa hasil karyanya ke depan kelas. Perkenalkan nama saya Idusya Indonesia. Ini peta saya. Pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno. Itu peta pikiran yang sudah dibuat oleh Ayu. Bagaimana yang lain? Ada pendapat atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak kita beri tepuk tangan Mbak Ayu. Tanggal 17 Agustus 17 Agustus tahun 1945. 1945. Di mana? Di kediaman Soekarno. Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56. Itulah peta pikiran yang anak sudah peroleh dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang bersamaan.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsentrasi. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu konsentrasinya ya. Silahkan duduk kembali ya. Dan refresh sejenak. Sekarang kita lanjutkan. Tadi membuka kegiatan pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari kali ini? Ada yang tahu? Pelajari tadi. Pelajari tentang apa? Tumbuhan. Apanya yang dipelajari tadi? Tentang cara beradaptasi. Ya, cara beradaptasi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu beradaptasi dengan cara apa saja? Hidrofit, kemudian hidrofit, serofit, halofit. Ya, jadi dengan hidrofit itu tumbuhan beradaptasi yang tinggal di daerah perairan. Kemudian yang higrofit itu beradaptasi pada daerah lembab, puncak perjuangan bahasa Indonesia. Kemudian pengakuan pada dunia luar bahwa bahasa Indonesia sudah merdeka. Sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya. Jadi silakan dibuka laman Google Site-nya, cari di situ tema 2, kemudian evaluasi pembelajarannya dibuka. Iya, evaluasi pembelajaran dibuka. Subtema 1, evaluasi pembelajaran. Isi identitasnya dengan lengkap ya. Pilih nama, nomor absen. Kemudian perhatikan petunjuk pengerjaannya yang dibaca soalnya dan soalnya kembali. Jadi akan menjawab soal. Bisa dapat gue? Passwordnya? Dari hasil evaluasi yang sudah dikerjakan tadi, anak-anak ada beberapa yang masih nilainya di bawah KKM-nya. Kemudian nanti untuk kegiatan selanjutnya akan dilakukan kegiatan remedial. Anak-anak perhatikan pengumuman yang terdapat di classroom-nya. Kemudian begitu pula juga untuk yang nilainya sudah mencapai KKM, ada kegiatan pengayaan nanti. Sampai di situ, anak-anak ada yang masih belum mengerti atau yang belum paham tentang pembelajaran hari ini? Sudah masih mengerti? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola lantai dari tari daerah. Anak-anak tahu tarian daerah? Oh ya, jadi di Nusantara ini ada banyak sekali tarian daerah. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang itu. Ini sama-sama ya, soalnya kegiatan pembelajaran kita sudah lalui
alat tulisnya.